Begitu Jalal tahu tentang perbuatan Bairamkan, tidak ada yang bisa menghentikanku menjadi Perdana Menteri. Begitu aku menjadi Perdana Menteri, maka aku bisa merebut tahta itu. Jika sang anak paham menjadi sumber kekuatan ibunya, maka ibunya akan bangga. Tapi jika anak bodoh dan menjadi lemah, maka ibunya akan sengsara. Aku tahu benar itu. Kau masih belum mengerti. Aku sering menceritakannya saat kau kecil. Kisah tentang luwak dan ular. Apa kau masih ingat? Aku selalu cerita bahwa si ular seharusnya melarikan diri setelah menggigit si luwak. Jika dia bertarung langsung dengan luwak itu, maka bisa dipastikan dia akan kalah. Kau ingat? Apa sebenarnya yang ibu inginkan? Hah? Di satu sisi, ibu menginginkan aku menjadi raja. Di sisi lain, ibu memintaku untuk selalu ingat batasanku. Kenapa seorang calon raja harus takut pada siapapun? Lebih baik punya musuh pintar daripada sekutu yang bodoh. Jangan memikirkan untuk bisa menggantikan Jalal. Kau bahkan tidak pantas membayangkan tahta itu. Adam, kenapa kau tidak berusaha untuk mengerti? Tolong jangan terlalu banyak berpikir. Tenang. Percaya saja pada ibumu. Jadilah penonton yang baik. Aku adalah ibumu dan aku ingin menyingkirkan Bairamkan dari jalan kita. Dan Bairamkan akan membantuku untuk mencapai tujuanku. Lihat saja. Adam. Tuan, kita sudah menemukan lokasi dari tenda Takma. Inilah kesempatan bagus untuk membunuh Takmal. Mohon maaf Tuan, Raja telah mengampuni Takmal. Jika kau menghukumnya, berarti kau menentang perintah sang Raja, Tuan. Kerajaan Mughal lebih penting dari rajanya sendiri. Dan akulah yang memutuskan mewakili kerajaan Mughal. Tidak ada yang lebih penting dari sang Raja. Bahkan Perdana Menteri sekalipun. Apa masih ada yang keberatan lagi? Ada lagi yang ingin mengatakan sesuatu? Jalal mungkin telah memaafkan Takatmal, tapi tidak denganku. Aku tidak akan memaafkannya. Suatu kebetulan bahwa dalam perjalanannya ke Mathura, Joda mendatangi kerajaan tunangannya, Suryaban di Banpur. Keluarga Suryaban menyambutnya dengan gembira. Joda, calon mertuamu akan menyambutmu. Tunggu, Ibu. Dia tidak bisa semudah itu masuk ke istana. Apa maksudmu, Chandra? Ibu, ini tradisi kita. Dia memang belum menikah dengan kakak. Tapi dia harus mengikuti tradisi sebelum memasuki istana ini.
Tidak. Ini tidak benar. Tidak apa-apa, Bu. Aku berhak untuk mengujinya. Menguji apa? Sudah tradisi kami akan menunjukkan padamu beberapa pedang. Kau harus mengenali pedang milik Suryaban. Kalau kau bisa mengenalinya dengan benar, maka kau lulus. Kau tahu, jika seorang istri lulus ujian ini, maka dia akan mengatur hati suaminya. Bagaimana jika aku gagal? Kau akan menjadi tamu di istana kami, tapi kau tidak diperbolehkan untuk menemui kakak Suryaban. Jadi, Joda, kau siap untuk ujian ini atau tidak? Seorang Rajput tidak akan takut dengan ujian. Aku siap. Ini adalah pedang milik saudaramu. Surya, kemarilah. Kenapa kau berdiri di sana? Coba kau lihat betapa cerdasnya tunanganmu itu. Dengar ya Chandra, tunangan Surya telah lulus ujian ini. Kak Suryaban, sekarang Joda akan mengatur hatimu. Apa kau sudah cukup dewasa untuk memberikan ujian pada calon kakak iparmu? Kakak, jangan. Kalian berdua masih saja bertingkah seperti anak kecil. Sekarang minggirlah, biarkan Joda masuk ke istana ini. Selamat datang Joda. Oh iya, Joda. Katakan dulu sesuatu. Sebenarnya bagaimana bisa kau mengenali pedang kakakku? Aku melewati ujian yang kau berikan. Sekarang kau yang harus cari tahu. Bagaimana aku bisa mengenali pedang kakakmu? Itu ujianmu, kita lihat kau lulus atau tidak. Bagaimana? Apa kau siap menerima tantangan ini? Kalian tahu, Joda memiliki sifat yang harus dimiliki seorang ratu. Chandra, sekarang kau harus melewati ujian. Biarkan ibu membawa masuk Joda ke istana. Meskipun aku diserang dari depan atau belakang, tapi aku selalu tahu siapa musuhku, Abdul. Tidak selalu, Yang Mulia. Apa maksudmu? Mudah saja menikahmu dari belakang, Yang Mulia. Karena kau berpikir tidak akan ada yang menikahmu dari belakang. Katakan padaku dengan jelas. Sudah jelas sekali, Yang Mulia. Kita tetap waspada karena kita tidak percaya pada musuh kita. Tapi masalah timbul saat orang yang kau percaya berbalik untuk melawanmu, Yang Mulia. Musuh tidak bisa menyakitimu, tapi bagaimana dengan persekongkolan yang dibuat orang terdekat? Diam! Apa yang kau maksud itu adalah Kanbaba. Kau tahu aku tidak bisa membunuhnya, jadi itu sebabnya kau bisa mengatakan hal ini. Kalau saja orang lain yang kurang ajar mengatakannya, sudah kupenggal kepalanya sekarang. Aku tahu itu, Yang Mulia.
Tapi aku tetap harus memperingatkanmu. Waspadalah terhadapnya. Berhati-hatilah. Kalau tidak, dia akan... Kau tidak takut mati rupanya. Aku tidak takut dengan kematianku yang mulia. Tapi aku sangat peduli dengan keselamatanmu yang mulia. Kau sudah menentang nasihat dari Perdana Menteri dan kau mengampuni Raja Takatmal. Dia akan menganggap ini sebagai penghinaan. Kau menentang nasihatnya, maka dia mungkin akan menentang keputusanmu. Aku tahu aku tidak mengikuti nasihat kan Bapa. Tapi dia seperti ayahku. Dia mengatakan bahwa keputusan raja berada di atas segalanya. Dia harus mengikuti keputusan itu. Aku sangat yakin bahwa dia akan menghargai keputusanmu. Tapi setelah ini, Tuan, apa yang harus kita katakan pada Yang Mulia? Aku punya wewenang untuk menanyai Jalal, tapi aku tidak harus bertanggung jawab. Mohon maaf Yang Mulia, tapi keadaannya tidak sederhana kali ini. Yang Mulia telah memberikan ampunan padanya. Seringkali terjadi sebelumnya. Aku memberi pelajaran pada mereka yang menyatakan dirinya setia. Lagi pula dia adalah musuh. Kubur dia. Ayo Joda, aku akan mengajakmu berkeliling istana. Chandra, coba kau periksa apa semuanya sudah siap di dapur. Tapi Bu, bagaimana dengan... Suryaban akan mengajak Joda berkeliling istana. Surya, ajaklah Joda keliling istana. Baik. Aku sungguh berterima kasih kepadamu telah mengajak Joda ke istana kami. Sekali lagi terima kasih ya. Kami tidak mengharapkan saudari ipar kami berterima kasih pada kami. Maaf. Kami hanya menghormati keputusan mereka. Istirahatlah di kamar tidur kami. Sementara kami akan menyiapkan makanan. Baiklah. Silakan. Pikirkan dulu baik-baik sebelum kau bicara. Ikut Ibu. Bagaimana perjalananmu? Menyenangkan. Aku ada pertanyaan lain untukmu, Joda. Bolehkah aku tanyakan? Ya, tentu saja. Kau tidak memberitahu Chandra. Setidaknya, kau katakan padanya bagaimana kau mengenali pedangku ini, Joda. Kau mungkin sudah lupa. Saat Jalaluddin ada di sana, berpakaian seperti prajurit Rajput, aku mengeluarkan pedangmu dan mengacungkannya padanya. Bagaimana mungkin aku lupa pada pedang yang kuacungkan pada Raja Mughal? Aku selalu mengingatnya. Akhirnya, Jalal ada gunanya juga. Aku akan berterima kasih padanya nanti. Jangan katakan itu. Kau sudah berjanji untuk memenggal kepalanya. Kau tidak bisa berterima kasih kepadanya. Aku hanya bercanda, Joda. Aku ingat dengan semua janjiku. Aku akan gunakan pedang yang sama untuk memenggal kepala Jalal. Joda. Aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Silakan. Wah, ini sketsa Prithviraj Chauhan. Benar. Dia adalah kebanggaan bangsa Rajput. Dan dia adalah idolaku. Dia adalah idolaku juga. Kau tahu? Saat ulang tahun, Sujamal memberikanku buku tentang dia. Aku sudah baca semua tentang dia. Ngomong-ngomong, kau menyuruh orang yang menggambarnya dengan bagus. Aku tidak menyuruh orang. Aku membuatnya sendiri. Oh, benarkah? Kelihatannya kau seniman yang berbakat. Banyak orang lain yang memuji karyaku selain dirimu. Tapi setelah aku dengar pujian darimu, aku sangat senang. Dan itu terasa berbeda. Apa boleh aku membuat gambarmu juga, Joda? Apa kau pikir
Kau pantas mendapatkan hadiah hanya karena kau membuat gambar diriku? Sebenarnya, aku tidak membuat gambar ini untuk mendapat hadiah darimu. Tapi aku membuatnya untuk melihat senyuman di wajahmu. Kau bukan saja istriku. Aku selalu tahu dirimu. Kau membuat gambar ini untuk membuktikan bahwa kau seniman yang lebih baik. Ya Allah, untuk apa aku membandingkan diriku denganmu? Itu tidak mungkin. Aku tidak menggambar dirimu yang mulia, tapi seorang seniman yang menggambar dirimu. Dia bahkan belum pernah melihat yang mulia sama sekali. Itu tidak mungkin. Dia bisa membuat gambar yang begitu sempurna tanpa pernah melihatku. Seniman ini pantas dipuji. Ngomong-ngomong, aku pantas dapat penghargaan atas ini karena aku menceritakan ciri-cirimu sangat jelas, sehingga dia bisa membuat gambar diri yang mulia sangat sempurna. Tapi katakan sesuatu. Aku adalah milikmu. Lalu kenapa kau butuh gambar ini? Karena aku tidak selalu bersamamu yang mulia. Jadi aku harus mempunyai gambarmu, sehingga aku bisa selalu melihatmu, meski kau tidak ada di Agra. Maka kau akan berkata, apapun yang kau keluhkan tentangku pada gambar ini, tidak bisa kau katakan langsung padaku. Aku tidak punya keluhan terhadapmu. Dengar, setiap wanita di dunia ini punya keluhan terhadap suaminya. Itu kenyataan yang harus dihadapi para wanita. Semoga kejayaan sang raja tersebar di seluruh dunia. Ada kabar apa? Ada beberapa orang yang meninggalkan Amer menuju Banpur. Semua Raja Rajput di daerah itu bergabung untuk bersekongkol melawan kerajaan Mughal. Ada orang Amer. Kami menantang Amer. Mereka pasti akan melakukan sesuatu untuk menentang kerajaan Mughal. Kau harus memikirkan strategi. Aku mohon maaf karena memotong pembicaraan yang mulia. Nona Tabasum ada di sini ingin bertemu yang mulia. Bawa dia masuk. Salam yang mulia. Aku suka gambarku yang kau buat. Terima kasih, aku baru menggambarnya di kertas dengan penjelasan dari Yang Mulia Ratu. Aku menghargai keahlianmu sebagai seorang seniman. Jadi aku ingin kau bisa membuat gambar lagi. Yang Mulia, silahkan jelaskan ciri-cirinya. Kau harus duduk diam selama beberapa saat. Matamu bisa mempesona siapapun, Joda. Aku memulai gambar ini dengan menggambar matamu. Dia memiliki mata yang indah dan besar.
Dia selalu aktif dan ceria. Rambut tebal keemasannya diikat menjadi kuncir. Salah satu tangannya terentang dengan pedang tergenggam. Matanya dipenuhi amarah. Matanya memicing karena kemarahannya. Kak Suryaban punya kesempatan bagus. Meski dia menunjukkan keahliannya sebagai seniman, sebenarnya dia memiliki motif yang lain. Apa maksudnya? Sudah jelas kan? Joda bersamanya. Lalu dia membuatkan gambarnya, sehingga dia bisa melihatnya setiap saat. Gambarmu sudah aku selesaikan. Kak Suryaban, coba aku lihat dulu gambarnya. Tidak, ini adalah gambar Joda. Dia yang berhak melihatnya sebelum orang lain. Kemarilah Joda. Apa gambarnya sudah selesai? Iya, Yang Mulia. Tapi ini adalah gambar Putri Joda. Bagaimana kau tahu ini gambar sang putri Amer? Aku mohon maaf Yang Mulia, tapi seorang seniman tidak memiliki batas. Aku pergi ke seluruh kerajaan di Hindustan. Aku pernah ke Amer sekali. Aku pernah punya kesempatan membuat gambarnya sekali. Dan... Jangan berhenti. apa yang harus kukatakan? Putri Joda itu sangat cantik, sekaligus orang yang sangat baik. Dia cerdas dan sangat pintar. Dia juga sangat menghargai karya seni. Aku juga menghargai seniman, tapi seniman itu harus memang pantas dihargai. Seperti kau. Kau membuat gambar yang indah. Sekarang kau boleh pergi. Baik, Yang Mulia. Siapkan obor untukku. Obor? Tapi tempat ini sudah cukup terang. Aku tidak perlu obor untuk pencahayaan. Tapi untuk membakar gambar ini. Baik, Yang Mulia. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Tapi kalau kau ingin membakar gambar ini, kenapa kau membuang waktu dan banyak uang untuk dibuatkan gambar ini? Kadang kesenangan yang kau dapatkan itu adalah untuk bisa melihatnya hancur berantakan. Ibu pintar sekali. Bairam kan melakukan apa yang ibu perkirakan. Dia telah melanggar perintah sang raja. Yang Mulia mengampuni hidupnya. Seringkali terjadi sebelumnya. Aku memberi pelajaran pada mereka yang menyatakan dirinya setia. Lagi pula dia adalah musuh. Kubur dia. Sekarang tidak ada yang menyelamatkan dia dari kemarahan Jalal. Lalu, akan kusampaikan kabar ini ke Jalal. Kau tidak perlu lakukan itu. Aku yang akan beritahu dia. Aku akan beritahu Jalal tentang ini. Tunggu dulu, mau kemana kau? Kenapa kau halangi aku? Biarkan aku masuk. Kau tidak boleh masuk.
Rajaku diperlakukan secara tidak adil. Aku bilang kau tidak boleh masuk. Aku ingin minta penjelasan. Hei, siapa kau? Apa yang kau mau di sini? Jangan berteriak. Jangan lupa kau berada di Istana Mughal. Aku adalah prajurit pasukan Raja Takat Mal. Aku kemari untuk membawa jasad rajaku agar jasadnya bisa dikremasi dengan baik. Kami tidak punya hak membuat keputusan di sini. Kau harus minta izin pada Yang Mulia. Kami hanya pelayannya. Kau harus bicara pada Yang Mulia. Bawa dia. Terima kasih. Kau berjanji akan mengampuni Raja Takat Mal, tapi dia kenapa tetap dibunuh? Kenapa kau lakukan ketidakadilan ini? Aku mohon maaf membawa kabar ini. Yang Mulia mungkin tahu kau mengeksekusi Tat Kamal. Aku tahu itu. Kau pikir Maham Angga akan melewatkan kesempatan membuat Jalal menentangku? Dia pasti memberitahu semuanya pada Jalal, tapi tetap kulakukan. Aku juga tahu bahwa Jalal pasti ingin menemuiku. Biarkan dia datang. Tapi Tuan, kalau Tuan menentang Sang Raja... Sang Raja? Aku yang membantunya menjadi raja. Apa yang aku dapat sebagai imbalan? Dia mempermalukanku di depan semua orang yang hadir di istana saat itu. Apa Jalal sudah menjadi sangat penting sekarang? Ini tidak benar, Tuan. Bukankah dia menghormatimu seperti ayahnya? Tidak. Sama sekali tidak. Ini bukan hormat. Ini disebut mempermalukan. Tapi dia raja kita. Kalau kita menentangnya, mereka akan menganggap kita seorang pemberontak. Jika begitu, aku tidak keberatan dianggap sebagai pemberontak. Salam Tuan. Seluruh menteri dan juga panglima pasukan telah dipanggil ke ruang rapat, Tuan. Siapa yang memanggil? Akulah yang punya hak memanggil semua orang ke ruang rapat. Mohon maaf, Tuan. Yang Mulia telah memanggil semuanya ke ruang rapat. Aku sangat marah atas kejadian ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Takat Mal telah menyelamatkan nyawa ayahku. Jalal, kenapa kau tidak memanggilku ke pertemuan ini? Segera kembalikan harta yang dirampas dari mereka. Ini perintahku. Aku telah memerintahkan untuk merampas harta Takat Mal. Putranya akan diangkat sebagai panglima pasukan. Kuberikan tugas ini untukmu. Kau tidak bisa mengabaikanku, Jalal. Bubar. Tidak boleh ada yang keluar dari sini. Bagaimana kau bisa mengabaikanku? Jangan lupa, aku yang menyelamatkanmu dari genggaman Shersha. Jangan lupa, aku membesarkanmu. Aku mendidikmu.
Kuajari kau strategi politik dan taktik berperang. Aku selalu menjagamu. Bagaimana bisa kau mengacuhkanku sekarang ini? Kau mempermalukanku di depan orang. Jangan lupa, Jalal, bahwa aku bukan hanya figur seorang ayah bagimu, tapi aku juga Perdana Menteri kerajaan ini. Dan aku adalah raja di kerajaan ini. Siapa yang membantumu menjadi raja? Aku. Aku biarkan kau menaiki tahta dan aku membuatmu mampu memerintah kerajaan ini. Kalau kau mau membahasnya di depan semua orang, akan kulayani. Semua orang di sini sudah menyaksikanku tumbuh di bawah bimbinganmu. Aku patuhi semua perintah yang kau berikan. Aku tidak pernah keberatan saat kau menentang keputusan. Tapi kali ini kau membunuh orang yang menyelamatkan ayahku. Kali ini kau merendahkan ayahku. Lebih baik kalau kau tidak membawa ayahmu dalam masalah ini. Apa yang sudah dilakukan ayahmu? Aku yang melakukan semuanya untukmu. Aku yang membuatmu mampu dalam posisi ini. Dia adalah alasan keberadaanku. Aku setuju bimbinganmu membuatku menjadi ahli, tapi itu tidak bisa melebihi pentingnya ayahku. Kau telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan dengan membunuh orang yang menyelamatkan ayahku. Aku memberimu hak untuk membuat keputusan. Aku mengangkatmu sebagai Perdana Menteri, tapi sekarang... Sekarang apa? Apa kau menyatakan perang terhadapku? Tapi bagaimana bisa aku memerangimu, Kan Baba? Tapi jika seseorang menjadi pemberontak, aku tidak akan ragu untuk memeranginya. Kan Baba, kau sudah mengajariku pelajaran sebelum setiap peperangan. Aku harus memenangkan perang itu apapun caranya. Aku tidak pernah lupa hal ini darimu. Aku tidak akan lupa di masa depan. Rahim, pergilah bermain di luar ya, Nak. Berani sekali dia menentangku. Berani sekali dia kurang ajar padaku. Ada masalah apa? Sebelumnya aku belum pernah lihat kau semarah ini. Ini pertama kalinya Jalal kurang ajar padaku. Aku tahu siapa yang meracuni pikirannya. Maham Angga. Akan kuberikan pelajaran pada Maham Angga yang tidak akan dilupakannya. Kau melupakan sesuatu. Maham Angga menganggap dirinya sebagai ibu dari raja. Sang raja juga menganggapnya lebih tinggi dari Ratu Hamidah. Kalau begitu, berarti dia harus membuat pilihan antara Maham Angga dan aku. Jika dia memilih Maham Angga daripadaku, maka dia akan menyesali itu. Ia tidak akan menjadi raja yang berhasil tanpa diriku di sisinya. Aku yang melindunginya dari setiap masalah. Dan akulah
yang telah menaklukkan seluruh kerajaan Hindustan untuknya. Tanpa aku, dia tidak berarti apa-apa. Kenapa kau marah sekali pada Jalal? Kau selalu menyayangi Jalal, layaknya seperti anakmu sendiri. Dia tidak menghargaiku layaknya seorang anak pada ayahnya. Dia telah mempermalukanku. Bagaimana bisa dia lupa bahwa aku setia pada kerajaan Mughal? Aku bukan budak raja. Aku sudah mengajarkannya dalam berpolitik. Satu kesalahan kecil cukup untuk menghancurkanmu. Tapi dia sudah membuat kesalahan besar. Dengan mempermalukanku di depan umum, dia membuat kesalahan yang fatal. Ya Allah, kasihanilah kami. Aku mohon, lindungilah suamiku. Tuhan memberkati. Kenapa kau panggil aku mendadak? Apa semua baik-baik saja? Kau sebaiknya diam saja. Kau tidak tahu kalau ada yang menguping. Ikutlah denganku. Ayo ikut aku. Ayo. Ada apa yang dilakukan bidan di kamar Ratu Rukaya? Ada masalah apa? Memangnya apa lagi? Kurasa saat ini Rukaya sedang hamil. Itu semua bohong. Bidan itu sudah dipanggil 4 kali sebelum ini. Tapi dia sama sekali tidak pernah dinyatakan hamil. Yang Mulia tidak punya waktu untuknya. Lalu bagaimana dia bisa hamil? Rukaya Begum yang malang. Aku berharap dia itu benar-benar hamil sekarang. Kenapa kau tidak juga memberikanku kabar baik kali ini? Aku berharap kau bisa menyatakan kalau aku sedang hamil. Tapi kau tidak berkata demikian. Aku tidak bisa mengatakan kau hamil, tapi seseorang di pemukiman selir hamil. Maksudmu? Kau kenal Farida, bukan? Dia tinggal di pemukiman ini. Farida? Yang rambutnya panjang itu, bukan? Iya. Perdana Menteri yang membawanya setelah memenangkan perang. Dia memberikannya kepada Yang Mulia. Dia sedang mengandung. Takdirnya bagus, dia adalah pelayan, tapi dia akan segera melahirkan pangeran yang pertama. Syukurlah. Lagi pula Yang Mulia akan menyerahkan tahtanya pada keturunannya. Hei bidan. Yang Mulia Ratu ingin istirahat. Kurasa kau sekarang harus pergi. Hosia. Sudah berapa lama? Apa pengaruhnya? Dia bukan istri Yang Mulia. Dia hanya pelayan. Aku sedang bicara dengan bidan ini. Sudah berapa lama kehamilan Farida? Dia sudah hamil 3 bulan. Harus aku akui, ini memang kabar bagus. Kau telah membuatku senang. Aku akan memberikan hadiah untukmu. Terima kasih. Maaf Yang Mulia. Aku kira kabar ini akan membuatmu kesal. Tapi kenapa kau tersenyum? Kalau ku beritahu alasannya, kau juga akan tersenyum. Jalal tidak menemui Farida selama 3 bulan terakhir ini. Benarkah? Apa kau yakin? Aku mencatat setiap rincian dalam setiap saat hidupnya. Ini sungguh kabar yang menyenangkan. Ya, itu memang benar. Tapi aku perlu tahu siapa yang melakukan ini.